Silakan. Baik, mari Pak Dadi dan teman-teman, kita sebelum memulai kegiatan kuliah kita pada siang hari ini, kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji dan syukur kami haturkan padamu ya Tuhan, karena pada siang hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bertemu secara virtual untuk kembali memulai kelas kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan Engkau bimbing kami dalam kegiatan belajar pada siang hari ini. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan hari ini menjadi berguna bagi kehidupan kami ke depannya dan juga bagi kami ke depannya untuk melayani sesama kami. Kiranya Tuhan kami serahkan segala kegiatan kami pada hari ini, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Raul yang sudah memimpin doa pembukaan sehingga kita semua berharap proses hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk pertemuan hari ini saya akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama saya akan menampilkan beberapa video yang sudah Anda upload sebagai pertanggungjawaban tugas mandiri, tugas struktur yang kemarin Anda ke lapangan. Lalu yang kedua, saya melanjutkan topik yang topik sebelum UTS gitu ya. Nanti kita akan bicara soal perkembangan generasi manusia dan juga perkembangan teknologi yang terjadi apa saja dan bagaimana itu pengaruhnya atau implementasinya bagaimana dalam pendidikan keagamaan Katolik. Lalu yang terakhir nanti saya akan jelaskan perihal UTS ya. UTS. Jadi apa yang harus Anda lakukan walaupun sebenarnya materi UTS-nya sudah saya upload di Teams, tapi saya merasa harus memberikan penjelasan supaya Anda tidak salah nanti dan tidak bingung. Baik, berkaitan dengan tugas yang kemarin, terima kasih saya sampaikan kepada Anda yang dalam waktu yang singkat itu memberikan respon yang positif dengan mengupload video. Ya. Ini kenapa saya lakukan? Maksud saya ketika Anda membuat sesuatu yang di lapangan itu supaya ada sesuatu yang didokumentasikan begitu dan satu sama lain bisa memberikan masukan lalu juga memberikan apresiasi dan sebagainya. Bagi yang belum silakan dilengkapi, silakan disubmit. Bagi yang sudah ada beberapa di sini tadi saya sudah coba buka punya Dini. Halo Dini, online kah? Dini? Ya Pak. Tadi saya sudah coba buka, mungkin Anda juga sudah melihat di sini ada beberapa hal yang ya Dini juga merasa bahwa oh ini ada kesalahan dan sebagainya. Lalu data-data yang terkumpul. Nah dalam proses belajar, dalam proses kita melatih diri, salah itu biasa. Ya, tapi menyadari kesalahan itulah proses belajar yang saya sendiri memberikan apresiasi di situ. Baik gitu ya. Tapi ke depan semoga belajar dari sesuatu yang belum tepat ini kita bisa membuat yang lebih baik begitu. Nah, kalau saya lihat di sini yang sudah turn in itu ada Dini, ada Raul, ada Dian, Tasya, ada Perdata, ada Agnes. Yang lain baru lihat, saya tidak tahu Agnes mengkomunikasikannya. Saya belum bingung mau buatnya. Gimana, Saudara? Belum, masih berjuang. Masih berjuang. Kesulitannya apa, Saudara? Ya caranya gitu. Oke, nanti udah dapat respon dari orang-orang gitu, tapi cara menguploadnya untuk videonya belum. Oke, baik. Nanti teman-teman yang sudah upload akan membagikan pengalamannya.
silahkan nanti belajar ya. Saya akan mulai dari yang paling atas, Dini dulu. Di sini Dini sudah submit dan kita bisa mendengarkan bersama-sama. Apakah kelihatan di screen? Terlihat. Oke, baik. Kita coba simak. Di sini memang durasinya nggak panjang. Saya juga tidak minta panjang-panjang gitu ya. Minta lama-lama. Kita simak bersama-sama. Nanti boleh memberikan respon ya atau tanggapan untuk Dini gitu. Mari kita saksikan bersama-sama. Di sini saya akan menunjukkan hasil responsi dari Google Form. Di sini yang merespon Google Form-nya baru 11 orang. Baru lebih di sini yang merespon lebih banyak peserta didik dibandingkan guru. Dan ini hasilnya. Dan ini beberapa respons dari peserta didik mengenai asal sekolah mereka dan juga guru dengan beragam asal sekolah mereka. Di sini saya salah mengatur atau menyeting, jadi rata-rata udah ngisi lebih banyak. Gurunya itu 5, peserta didiknya baru udah 6. Jadi di sini saya ada yang salah. Terus pengalaman jadi guru tuh rata-rata lebih dari 10 tahun. Kalau untuk peserta didiknya rata-rata paling tinggi itu kelas 12. Dan ini pengetahuan mereka mengenai TIK sendiri sangat beragam. Lalu mereka juga menjawab karakter dari TIK yang sungguh beragam. Ini proses penggunaannya. Mereka mengatakan jawaban yang sangat beragam juga. Dan rata-rata jenis gadget yang digunakan peserta didik sama guru itu rata-rata menggunakan handphone. Ada juga yang menggunakan laptop. Ini jawaban mereka menghabiskan kuota internet sangat beragam. Terus ini kendala-kendala yang mereka rasakan juga memiliki beragam. Untuk guru, begini tanggapan mereka. Dan untuk murid, seperti ini. Terima kasih. Baik, Dini. Halo Dini. Ya Pak. Oke. Tetap stay online gitu ya. Yang lain mungkin kalau ada tanggapan untuk Dini, saya persilahkan. Mungkin ya silakan. Kalau saya mungkin ini doang sih Pak, kesimpulannya nggak dikasih kesimpulan. Kan tadi kan ada banyak tanggapan yang berbeda-beda, mungkin ada lebih baik dikasih kesimpulan. Maka kalau dari survei yang bermacam-macam pasti kan ada kesimpulannya gitu. Menurut saya sih. Oke. Dini silakan, kira-kira kesimpulan awal bagaimana melihat data itu? Kesimpulannya ya mereka mengetahui mengenai TIK, terus juga kesimpulannya mereka juga menggunakan meskipun juga kendalanya yang mereka rasakan hampir sama semua. Ada yang jaringan, ada yang kuota juga, ada yang kesulitan di kuota juga. Kalau kesimpulan dari saya itu Pak yang dilihat dari hasil Cifram punya saya kayak gitu. Oke. Apa pengertian mereka? Umumnya memahami TIK sebagai apa? Mereka rata-rata jawabannya mengenai bentar Pak. Ada yang mengatakan sebagai teknologi yang memudahkan mereka dalam proses pembelajaran, Pak.
terus teknologi informasi komunikasi, terus itu aja rata-rata itu sih Pak jawabannya. Hampir sama intinya kayak gitu. Baik. Berkaitan dengan apa namanya, mereka melihat perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dan komunikasi itu bagaimana? Kenapa Pak diulang? Ya, bagaimana mereka memahami teknologi informasi dan komunikasi itu umumnya? Memahami sebagai apa gitu? Mereka memahaminya sebagai sarana yang membantu mereka dalam proses pembelajaran, Pak, biar lebih memudahkan mereka gitu, Pak. Oke, sarana yang membantu proses gitu ya. Iya. Oke, lebih ke TIK sebagai media ya. Baik. Terima kasih Dini. Saya akan lanjutkan ke yang sudah turn in itu adalah Raul. Kita simak bersama-sama. Ini sekitar 6,5 menit. Baik, selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan membagikan hasil dari survei singkat dan sederhana saya mengenai seberapa efektifkah dan seberapa optimalkah media digital digunakan dalam proses belajar maupun mengajar dalam dalam sekolah, khususnya dalam situasi era pandemi ini. Nah, dalam survei sederhana saya saat ini mendapatkan 17 orang responden dan 9 diantaranya ialah peserta didik dan 8 diantaranya adalah guru dari asal sekolah yang bermacam-macam dan juga bidang studi yang bermacam-macam. Lalu berikutnya saya akan langsung masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana berkaitan dengan seberapa efektifkah atau seberapa membantukah media digital atau TIK dalam kegiatan proses belajar maupun mengajar. Pertanyaan pertama yang saya sajikan ialah, menurut paham Anda, apa yang Anda ketahui mengenai media digital atau TIK? Jadi harapan saya di sini adalah seberapa jauh pengajar atau guru dan juga peserta didik dalam mengetahui media digital atau TIK. Nah, sebagian besar menjawab bahwa media digital atau TIK itu lebih mengarah kepada alat yang membantu dan juga alat yang menyediakan berbagai hal, misalkan gambar, audio, website maupun medsos. Lalu yang lebih penting adalah fungsi. Yang berikutnya jawaban beberapa orang adalah fungsi dari media digital tersebut, yaitu alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Lalu media digital itu juga digunakan untuk sebagai alat berkomunikasi jarak jauh. Dan juga kemudian ada yang mengatakan bahwa TIK adalah teknologi yang menyediakan akses informasi melalui telekomunikasi. Pertanyaan kedua, dalam kegiatan belajar atau mengajar, media apa yang sering Anda gunakan? 58,8% responden menjawab menggunakan laptop. Lalu 41,2% menjawab menggunakan handphone. Hal ini mungkin memiliki latar belakang bahwa handphone maupun laptop adalah alat-alat yang mobilitasnya sangat tinggi, artinya bisa dipindahkan kemana-mana. Misalkan dalam suatu waktu mengalami kendala dalam sinyal, maka bisa dipindahkan ke tempat lain yang sinyalnya lebih kuat. Tidak ada yang menjawab komputer karena memang komputer sangat berat, jadi mobilitasnya sangat sulit. Lalu yang pertanyaan ketiga, seberapa mudah menggunakan media digital dalam kegiatan belajar atau mengajar? Ya, banyak yang mengatakan bahwa cukup mudah, karena memang saat ini menjadi suatu keharusan
dan tantangan bagi peserta didik maupun guru untuk dapat menggunakan media digital dalam kegiatan belajar atau mengajar. Lalu yang berikutnya menjawab sangat mudah. Nah, yang pertanyaan yang keempat yang saya tanyakan adalah kesulitan yang sering dihadapi dalam dalam menggunakan media digital dan kegiatan proses belajar maupun mengajar. Hal yang paling sering disebutkan ialah kendala sinyal atau jaringan. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa penjelasan materi dari guru biasanya kurang kompleks dan hanya melalui catatan, sehingga mungkin agak kurang dimengerti oleh para peserta didik. Lalu kemudian ada spesifikasi hardware yang kurang mendukung, misalnya laptop yang tidak begitu bagus, dan juga ada software baru yang harus dipelajari, ya memang ini ada beberapa software yang bisa digunakan untuk mewujudkan suatu kegiatan pembelajaran yang menarik, yang tidak monoton. Lalu yang berikutnya adalah apakah media digital yang saat ini sudah sangat memadai untuk kegiatan belajar atau mengajar? 70,6% responden menjawab sudah memadai. Ya, memang untuk saat ini ada beberapa perkembangan dan juga peningkatan di bidang media digital, karena khususnya untuk saat ini media digital sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu kebutuhan. 23,5% menjawab sangat memadai. Nah, dari beberapa pertanyaan ini saya dapat menyimpulkan bahwa beberapa guru maupun peserta didik sudah dapat memahami apa itu media digital, khususnya yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan juga salah satu hal yang menjadi kesulitan dari para guru dan peserta didik saat ini adalah sinyal. Ya, karena ini latar belakangnya adalah sinyal, khususnya jaringan internet di Indonesia mungkin dapat dikatakan masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain. Dan juga di wilayah di Jakarta ini pada khususnya banyak yang masih mengalami kendala sinyal yang tidak begitu bagus. Dan juga sebetulnya untuk saat ini memang banyak orang merasa sudah semakin mudah untuk menggunakan media digital atau TIK dalam kegiatan belajar maupun mengajar, karena memang saat ini merupakan suatu keharusan. Ya, kegiatan belajar dari rumah atau mengajar dari rumah sudah terjadi selama 6 bulan. Oleh karena itu sudah sangat mungkin bahwa kemampuan peserta didik maupun guru dalam menggunakan media digital sudah sangat meningkat semenjak saat itu. Demikian hasil survei yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Rahul. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain setelah mendengar pemaparan dari Rahul. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke yang lain. Dian, silakan. Ini disimak ya. Kita simak bersama-sama. Selamat siang Pak Dedi serta teman-teman semuanya. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil survei penggunaan media digital melalui Google Form, yaitu untuk para guru SMA dan peserta didik yang kelas SMA. Berikut adalah hasil laporannya. Bisa lihat di layar, terdapat 15 responsis. 3 diantaranya adalah guru, dan sisanya adalah peserta didik dari berbagai sekolah. Ada SMA Vianney, ada SMK Permata Indah, Seman 96, lalu ada SMK Santa Maria, ada PSKD 3 Pluit, lalu ada SMA Negeri Jakarta, dan ada SD Santa Patricia, lalu ada SMA Bunda Hati Kudus, dan SMKN 9 Kota Tangerang. Dari pertanyaan pertama, yaitu lalu ada untuk guru rata-rata
ada yang kurang dari 5 tahun, ada yang 5-10 tahun. Lalu untuk kelas, rata-rata sebagian besar yang mengisi survei adalah kelas 12 SMA, dan ada kelas hanya 3 orang yang kelas 11. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi dan komunikasi? Yang saya lihat di sini rata-rata mereka hanya lebih ke pengertian kalau TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada yang juga bilang kalau ini adalah alat komunikasi. Ada yang juga ini adalah alat teknis yang dapat memproses untuk suatu media pembelajaran. Lalu ada yang bilang komputer, ada yang nggak tahu, ada yang bilang ilmu komunikasi dan media komunikasi. Lalu teknologi atau media apa yang digunakan, rata-rata mereka menjawab adalah handphone atau smartphone. Hanya yang menjawab komputer hanya 1 orang. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana penggunaannya? Rata-rata mereka menyebutkan bahwa penggunaan media digital ini adalah sangat membantu. Sangat membantu dalam proses pembelajaran adalah ada yang bilang cukup efisien dan mudah digunakan dalam pengaplikasian seperti Photoshop, juga ada yang menjawab. Lalu setelah itu pertanyaan ketiga, selain masalah kuota, masalah apa lagi? Mereka sebagian besar menjawab adalah tidak ada koneksi internet. Ada yang menjawab sinyalnya jelek. Ada yang menjawab nge-lag karena kebanyakan. Lalu ada yang menjawab juga karena kurangnya perangkat media aplikasi dalam sekolah. Jadi itu membuat mereka kurang. Lalu ada gampang ke distraction juga bisa. Lalu pertanyaan untuk guru, bagaimana penggunaan media pelajaran dalam penggunaan? Ada yang menjawab semoga guru itu bisa menambah dan mengupgrade supaya untuk lebih berkembang. Lalu ada yang bilang sangat bermanfaat, apalagi saat situasi kayak gini yang semua pembelajaran melalui media online. Dan ada yang bilang bermanfaat sekali dan sangat membantu. Lalu juga ada pertanyaan untuk murid, bagaimana Anda merasakan penggunaan media dalam media pembelajaran? Ada yang bilang sangat membantu. Ada yang bilang manfaatnya kita bisa lebih mudah mencari informasi, lebih belajar bisa belajar dengan cara maupun sesuatu yang baru. Lalu juga ada yang bilang bagus, ada yang bilang lebih tahu hal baru, ada yang bilang sangat membantu, apalagi di masa pandemi dan pemanfaatan di dunia digital saat ini. Selain itu, terdapat juga survei responses, bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah persentase bahwa sebagian besar saya hanya mendapatkan 3 guru dengan 3 guru dan sisanya peserta. Ini presentasinya 78,6% dan 21%. Lalu kebanyakan sekolah-sekolah yang disurvei adalah SMA Fiani, karena itu adalah sekolah asal saya, jadi saya lebih ke sana. Lalu sisanya saya hanya mencoba broadcast yang saya kenal. Lalu terdapat dari mereka semua, dan guru-guru bidang studinya ada agama Katolik, Budi Perketi, dan lalu ada matematika dan guru geografi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Dian. Terima kasih, Dian. Ada tanggapan dari teman-teman lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Tasya. Silakan, Tasya. Yang pada saya di sini akan membacakan beberapa tanggapan dari sebagian teman dan guru saya. Di sini kebanyakan yang mengisi peserta. Ini adalah asal sekolah mereka. Ini adalah bidang studi yang mereka ajar. Kebanyakan pengalaman sebagai guru lebih dari 5 tahun. Yang paling banyak mengisi kelas 12. Rata-rata mereka semua mengerti apa itu TIK. Karakter dari TIK. Ada yang beberapa menjawab mampu menyediakan informasi ramah bagi penggunanya, handal siklus info yang cepat.
Dia bilang karakter melalui TK khusus internet, televisi, dan radio harus dipikirkan benar dampak positif dan negatifnya. Bisa buat ngerjain tugas, membuat semua teknologi yang berubah dalam penanganan informasi, mampu menyediakan informasi siklus inovasi yang cepat, teknologi beragam, dan sudah stabil. Berbagai macam media digital apa saja dalam pembelajaran. Yang pertama ada yang menjawab media audio, komputer, fasilitas di sekolah, media audio, media audio visual. Kebanyakan media audio dan visual. Bagaimana penggunaan media dalam proses pembelajaran? Berjalan dengan baik, lebih mudah dipahami, digunakan secara online, sangat efisien, sangat vital. Ada beberapa tahapan yang mungkin tidak dimengerti. Jenis gadget yang dipakai, HP, laptop, smartphone, kebanyakan smartphone. Berapa banyak menghabiskan durasi? Ada yang 5 GB dalam 3 hari, 1 GB per hari, lebih dari 5 GB, 100 MB per mata kuliah, 3 hari 5 GB, 50 GB, 1 GB per hari. Kendala yang didapati guru dan peserta didik saya masa kota, jaringan kebanyakannya, sinyal, kejenuhan. Bagaimana Bapak Ibu merasakan manfaat media saat membantu sekali apalagi selama masa pandemi ini untuk melanjutkan pendidikan harus melalui online, lebih cepat dan mudah menyampaikan materi. Manfaatnya sangat besar. Penggunaan media digital dalam proses belajar itu sangat membantu belajar siswa. Manfaatnya sangat bagus. Tambah pengetahuan dalam bidang TIK untuk peserta didik. Manfaat media digital dalam proses pembelajaran sangat membantu, sangat seru, sangat membantu dalam mengerjakan tugas, sangat bermanfaat dan koneksi. Sekian Pak. Terima kasih Tasya. Ada tanggapan? Ya Pak. Silakan. Oh tadi suara Tasya. Suara Tasya kecil banget Pak. Iya. Ya Pak, terus saya juga cepat-cepat, soalnya takut memorinya penuh. Oh gitu. Oke. Iya Pak. Baik. Nah kita ke data. Baik, selamat siang Pak Dadi. Di sini saya mau mempresentasikan tentang hasil dari survei yang sudah saya bagikan mengenai penggunaan media digital dalam dunia pendidikan. Jadi di sini saya menulisnya tujuannya itu untuk mengetahui penggunaan media digital yang digunakan oleh guru dan peserta didik. Di sini saya menulis 7 pertanyaan. 7 pertanyaan itu yang pertama, apa yang mereka ketahui tentang TIK atau teknologi informasi komunikasi. Dan yang kedua, menurut mereka seberapa pentingkah teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan sekarang ini. Yang ketiga, sejak umur berapakah Anda mulai mengenal dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, teknologi atau media apa yang paling sering Anda gunakan. Selanjutnya, seberapa sering mereka atau Anda menggunakan media teknologi yang Anda pilih di atas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Anda atau menurut mereka, apakah dampak buruk dari teknologi informasi dan komunikasi terkhususnya dalam dunia pendidikan saat ini? Dan yang terakhir itu, menurut mereka atau menurut Anda, apakah dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta didik sekarang ini? Dari hasil survei ini saya baru mendapatkan 5 orang, 1 orang siswa SMA, kelas 2 SMA, dan 4 orang guru. Guru yang pertama dari Ibu Mega Sylvia Brutarigan, yang kedua Jessica Marcella Buru Sitepu, yang ketiga Nila Sari Rosenta Segala, dan yang keempat Ignatius Bambang Sutanto. Untuk siswa yang bernama Cecilia Adventika Fatmadika, kebetulan saya sudah
nge-share sebagian link untuk siswa SMA, tapi baru satu siswa doang yang sudah mengisi. Nah, di sini saya mau men-sharingkan bagaimana atau apa pendapat dari mereka tentang survei atau pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertanyaan yang pertama, saya menanyakan tentang apa yang mereka ketahui tentang TIK. Di sini ada yang jawaban mereka ada yang berbeda dan ada juga yang hampir sama. Seperti yang pertama itu, mereka menjelaskan bahwa teknologi informasi yang sangat diperlukan dan yang digunakan saat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa yang saya ketahui tentang TIK adalah sarana yang digunakan dalam menggali tentang perkembangan zaman yang semakin pesat. Ada juga yang menulis media komunikasi. Oh, selesai data. Di video keduanya, Pak, mau Pak. Oh, ada video kedua. Iya, Pak, soalnya kalau satu tadi nggak bisa upload, Pak. Hah? Oh, ada dua. Oh iya, oke. Iya, Pak. Dan yang terakhir itu suatu teknologi zaman sekarang tentang digital yang sangat banyak manfaatnya untuk membuat jarak menjadi sangat dekat dan bersifat real time. Selanjutnya, menurut Anda seberapa pentingkah teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan sekarang ini? Ada yang menulis bahwa sangat penting, pentingnya mudah untuk berkomunikasi antar jarak jauh. Ada juga yang sangat penting karena dapat membantu proses dalam pembelajaran menjadi lebih cepat dan hemat serta mudah dipahami. Nah, di sini mereka sebagian sudah mengenal tentang teknologi informasi dan komunikasi, 80% di usia 15-20 tahun, dan di usia 10-15 tahun itu 20%. Dan untuk teknologi media apa yang paling sering Anda gunakan? Di sini menjawab smartphone 100%. Ada 5 orang, termasuk saya, 6 orang. Mereka menggunakan handphone. Ya pastinya handphone yang mungkin lebih mudah ya digunakan. Bisa dibawa-bawa kemana-mana, dan apalagi kalau ada internet, bisa mengakses apa saja. Seberapa sering Anda menggunakan media teknologi yang Anda pilih di atas dalam kehidupan sehari-hari? Di sini ada 40% yang mengatakan hanya ketika dibutuhkan saja. 20% yang mengatakan 1-5 jam. 40% mengatakan 1-10 jam. Tapi kalau yang 40%, kalau menurut saya sih di pandemi seperti ini mungkin nggak mungkin juga sih, Pak. Karena pastinya dalam pandemi COVID-19 ini kita pasti selalu membutuhkan smartphone. Jadi kalau menurut saya mungkin mereka kurang teliti atau tidak terlalu paham. Ya kalau dipikir pastinya kan dalam kehidupan sehari-hari kita pasti setidaknya 1-5 jam pastinya menggunakan smartphone. Dan kalau dibilang hanya ketika dibutuhkan saja, itu mungkin tidak dipercaya atau tidak mungkin. Menurut Anda, apakah dampak buruk dari teknologi informasi dan komunikasi, terkhususnya dalam dunia pendidikan saat ini? Di sini ada yang menjelaskan bahwa pengawasan yang kurang membuat anak hanya fokus pada smartphone-nya saja. Ada juga yang mengatakan bahwa memakainya dengan yang tidak sesuai. Dampak buruknya adalah mudahnya mendapat informasi yang belum tentu valid kebenarannya. Dia mengatakan penyebaran hoak, dan juga dampak buruknya jika tidak dapat menyadari bahwa itu hanya sarana dan kemudian menjadi ada ketergantungan. Dan selanjutnya, menurut Anda, apakah dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta didik sekarang ini? Ini untuk guru. Jadi mereka menganggap bahwa yang pertama sangat membantu dalam membuat media pembelajaran. Bisa belajar dengan menggunakan HP dan bisa berkomunikasi dengan jarak jauh.
dapat membantu siswa dalam mengetahui berbagai hal sebagai bahan tambahan dalam mengajar, memudahkan pembelajaran sebagai media jarak jauh. Dampak positifnya dapat menjadikan guru hanya memberikan stimulus atau rangsangan agar peserta didik selalu berusaha mencari kebenaran dan berbagai macam informasi yang tidak terbatas kepada guru. Ya, kalau menurut saya emang ini sangatlah membantu, apalagi dalam pandemi COVID-19 semuanya serba daring, terkhususnya guru dalam menyampaikan materi pastinya melalui smartphone ataupun dengan media yang pastinya kalau guru menggunakan media-media yang banyak agar bisa menyampaikan materi atau tugas untuk siswa, khususnya ke dalam grup. Baik Pak, sekian presentasi dari survei yang sudah saya bagikan. Saya minta maaf karena baru mendapatkan 5 orang. Sebelumnya saya sudah membagikan ke siswa, tapi yang merespon baru 1 orang, khususnya untuk siswa SMA. Selamat siang Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Data. Terakhir di sini yang sudah submit adalah Agnes. Kita simak bersama-sama. Hasil survei kerja lapangan saya di Google Form. Di sini ada beberapa peserta didik yang mengisi double, jadi total 24, padahal 20 orang. Kebanyakan di sini yang mengisi adalah peserta didik. Guru hanya sebagian. Lalu ini sekolahnya ada SMA Budaya, Budi Mulya, St. John School, dan SMA 42. Guru ada guru fisika, bahasa Indonesia, sosiologi, bahasa Jerman, PPKN, bahasa Mandarin, seni budaya, biologi. Lalu pengalaman sebagai guru 5-10 tahun yang kebanyakan, dan yang lebih dari 10 tahun hanya beberapa, malah hanya 1 orang. Di sini ada seorang guru yang tidak mengetahui apa itu TIK, dan ada yang tidak mengetahui karakteristik dari TIK. Kebanyakan yang media yang digunakan yaitu adalah Google Classroom, Zoom, dan Google Meet. Yang menggunakan Teams hanya satu peserta didik, dan ada yang menggunakan Kahoot juga. Ada yang menggunakan YouTube. Di sini penggunaannya sangat efisien. Ada yang agak menonton juga, ada yang cukup baik. Lalu kebanyakan yang menggunakan adalah HP dan laptop. Tablet hanya 1 guru saja. Lalu di sini kebanyakan menggunakan kuota, lalu menghabiskan 2 jam sehari, 60 menit, ada yang 10 jam, dan ada yang tidak pasti karena tergantung pembelajarannya. Kendala yang digunakan adalah kendala yang sering dipermasalahkan adalah jaringan yang lelet, lalu lemot, jaringan internet, rata-rata itu, dan ada yang jawab rasa bosan. Lalu untuk guru sangat bermanfaat, ini adalah pertanyaan berbeda lagi, sangat bermanfaat, membantu adanya Lalu kalau peserta didik itu, pertanyaan adalah bagaimana merasakan manfaat media digital dalam proses pembelajaran dalam mempermudah hidup, membantu, ada yang tidak menjawab juga. Oh, saya seorang guru. Kalau seorang guru sih lebih mudah, membantu juga. Sekian. Oke, terima kasih Agnes dengan suaranya yang mendesah-desah. Pak, itu sih buru-buru Pak. Iya, oke, tidak apa-apa. Bahan yang di-sharingkan, dan teman-teman semuanya, proses ini saya ingin kalau tadi kan isinya dari proses ya, jadi Anda itu mencari sesuatu lalu mendapatkan. Nah, sebenarnya yang menjadi tujuan adalah
bagaimana Anda menggunakan media dalam menggali berbagai informasi yang bisa menjadi bahan belajar. Nah, baik yang sudah submit maupun yang belum submit, saya ingin Anda itu memberikan hasil refleksi Anda. Katakanlah apa sih yang Anda pelajari dari proses membuat G-form, lalu membagikannya, lalu mendapatkan data. Ketika mendapatkan data atau informasi itu, apa yang Anda pikirkan selanjutnya? Gitu ya. Mungkin Anda bisa refleksikan dan sharingkan di sini. Jadi mungkin juga ada sesuatu hal yang kesan atau hasil refleksi Anda terhadap proses ini itu bagaimana dalam menggunakan media ini. Mungkin ada yang berani memulai? Silakan, Vin. Saya, Pak. Ya. Oke. Mohon maaf, Pak. Ini saya belum submit. Ini lagi proses. Soalnya ini saya presentasi 3 menit aja udah 95 MB. Saya nggak tahu gimana. Oke, ya langsung to the point aja. Apa yang Bapak ini membuat G-form, yang tentunya nambah pengetahuan. Jujur saja saya sebelumnya belum pernah sama sekali membuat ini yang namanya G-form. Terus menurut saya bikin G-formnya mudah, cuma orangnya itu ya Pak yang agak susah Pak. Soalnya saya kan juga sering kali dapat. Kevin, boleh kamu share screen, tunjukkan G-form kamu? Bisa? Oh, boleh Pak. Oke, saya stop share sharing. Screen ini ya yang tulisannya tanda panah atas ini ya, open share tray itu bukan sih Pak? Ya, betul. Exactly. Supaya kita semua lihat bagaimana kamu membuat G-form. Udah keluar belum Pak? Belum. Ini gimana sih share-nya? Close, ini ada open share tray. Lalu pilih mana yang mau di-share. Screen share desktop window ini ya Pak? Ya, betul. Lalu cari Google Form-nya di mana? Ini udah belum Pak? Belum muncul. Oh, gini ya share screen-nya. Oh, ini. Nah, sudah Pak? Belum. Di tempat lain, teman-teman yang lain sudah kelihatan atau masih? Belum, Pak. Belum terlihat. Belum lagi, Pak. Nah, Halo. Sudah mulai. Padahal tulisannya ini udah. Ini masih gambarnya Kevin. Formnya kelihatan. Nah, udah. Oke, formnya kelihatan teman-teman. Ya ini. Ini Pak formnya Pak. Oke, silakan. Ya, thank you Raf. Saya sudah mendapat total 10 orang, 7 peserta didik dan 3 guru. Mereka berasal dari sekolah yang berbeda-beda, Pak. Kebanyakan dari SMK. Ada dari SMK Sandikta, Yadika 11, Jatirangga, SMK Otomindo, dan sisanya SMA Pangudi Luhur 2 Servasius. Dan ini ada satu guru nih, kayaknya dia nggak ngerti pertanyaan saya, soalnya kan saya tanya apa yang Anda ketahui mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Ya, dia malah jawab kepanjangannya, Pak. Dia nggak jelasin ini teknologi informasi dan komunikasi itu apa. Tapi sisanya menjelaskan sesuai apa yang mereka pahami mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Oke, lanjut, ini jawabannya panjang-panjang. Gimana ya?
Dan kebanyakan dari mereka juga maupun guru dan peserta didik lebih menyukai itu kegiatan belajar mengajar secara offline Pak, tatap muka daripada pelajaran online atau daring. Oke, dari proses ini Kevin belajar apa? Agak susah nih. Ya, yang saya pelajari dari proses ini, sorry nggak bisa nampilin semuanya. Yang bisa saya pelajari dari proses ini adalah ternyata cari orang atau subjek itu kayak agak nggak semudah kan Pak, soalnya kan saya juga sering dapat nih G-form dari teman saya atau dari anak-anak OMK yang udah mau lulus, mungkin buat skripsi kali ya Pak, untuk diminta ngisi G-form. Saya pikir wah enak banget, nyuruh-nyuruh doang bikin pertanyaan, kasih saya pertanyaan, bikin formulir kayak begini nggak semudah yang saya pikirkan, yaitu cuma kasih pertanyaan terus suruh orang gitu. Coba Dan nambah pengetahuan juga sih Pak, ternyata begini caranya. Vin. Oke. Iya Pak. Dulu supaya kuat sinyal kamu. Jadi nggak putus. Oh iya, oke Pak. Stop sharing dulu. Klik di stop sharing. Nah, udah saya stop ya Pak? Sudah ya? Oke, silakan lanjut, Vin. Halo? Halo, Vin. Oh, Kevin nge-lag. Oke, baik. Sambil nunggu Kevin connect lagi, boleh yang lain juga saya harap bisa memberikan refleksinya begitu. Apa yang Anda alami, lalu sesuatu hal yang dipelajari apa dari sini, lalu apakah ini semua itu relevan nggak dengan mata kuliah kita, media pembelajaran? Saya ingin dengar suara Markus. Bagaimana Markus? Halo Pak Dadi. Iya Pak. Aduh Pak. Saya kelamaan. Oh. Diklik stop sharingnya, Vin. Udah Pak. Ini saya udah ganti HP Pak. Saya ganti ke HP ya, Pak. Okay. HP. Ya. Saya lanjut Silakan, sharing lagi apa? Oh Markus dulu deh. Ya udah boleh. Oh mau selesaikan? Sorry Kevin, selesaikan dulu Vin. Iya Pak. Tadi yang saya sharingkan itu adalah yang saya pelajari dari pembuatan G-form ini. Ternyata membuat G-form sama cari orangnya atau subjeknya itu gak semudah yang saya pikirkan. Soalnya kan saya juga sering kali dapat G-form dari teman-teman saya yang udah mau lulus, yang udah mau skripsi, atau dari guru-guru lain juga yang sedang melakukan penelitian. Dan saya pikir itu buat G-form itu kayak gampang banget, tinggal bikin pertanyaan terus ya udah share aja, kasih aja ke orang-orangnya begitu. Dan ternyata selama ini saya salah, ternyata bikin G-form itu nggak semudah yang saya pikirkan selama ini gitu Pak. Dan nambah pengetahuan juga Pak, karena ini baru pertama kali saya membuat G-form. Mungkin kedepannya saya bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan penelitian, misalnya mungkin dibutuhkan juga kali ya untuk skripsi nanti. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kevin. Lalu kita lanjut ke Markus. Silakan Kus. Oke Pak, terima kasih. Kalau saya
pengalaman yang paling pertama yang buat Jiprom ini, karena memang pas Dian jelaskan kemarin, saya masih ragu-ragu, tapi setelah selesai saya coba tanya teman-teman lagi, terus ketika membuat formulir Jiprom itu, saya sedikit ada kendala karena masuknya gini, istilahnya pertanyaannya yang wajib harus diisi, saya masih belum tahu juga, terus banyak bertanya. Terus formulir yang tadi udah saya buat, udah selesai, cuman belum, ketika saya upload videonya gagal gitu Pak. Videonya udah selesai Pak. Terus ketika saya bagi linknya, karena kami juga ada grup mentawai, di situ ada banyak guru-guru SMA, guru SMP juga ada, terus ada juga anak sekolah SMP, SMA. Terus ketika saya bagikan linknya itu, setelah mereka isi, ada kebanyakan siswa mengisi semuanya. Dari misalnya siswa mengisi status sebagai siswa, terus yang bagian guru juga diisi. Makanya ketika setelah saya cek, akhirnya saya ulang lagi buat apanya, buat formulirnya. Karena tidak sesuai yang sudah saya inginkan. Bukan hanya siswa juga, tetapi guru juga ada yang, saya kan ada, misalnya kalau kamu memilih guru, jangan, bila Anda memilih guru, isi di sini. Di situ ada kendalanya, guru yang saya rasa sudah tahu semua media sosial masih punya kendala juga di sana. Mereka isi semuanya, mereka borong. Mereka isi yang punya siswa. Mereka, itu yang membuat saya kewalahan. Maksudnya kewalahan karena harus buat link lagi. Nah, ketika saya jelaskan lagi di grup, Bapak Ibu dan teman-teman, itu gitu kan kata-katanya, Bapak Ibu dan teman-teman, kepada guru, kalau misalnya di pertanyaan saya mohon disimak baik-baik, karena membuat ini harus ke warnet, ngeluarin duit, ya kecuali saya kan nggak punya laptop. Terus dari situ isi sesuai dengan perintah, tetapi setelah saya lihat lagi masih ada juga, itu yang membuat saya sedikit emosi. Bukan emosi sih, tapi udah bersyukur banget karena udah mereka isi. Jadi itu sih yang membuat saya bilang belajar dari kesalahan juga, ya, karena saya juga baru pertama, tapi harusnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di formulir harus diperhatikan. Intinya kan, jangankan guru-guru, kita sebagai siswa aja nggak tahu, apalagi gimana sih guru-guru aja masih bingung untuk mengisi formulir itu, apalagi kita sebagai siswa. Makanya dalam era digital ini kita harus banyak belajar lebih dalam lagi gitu Pak. Terima kasih. Belum di-unmute Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita tadi bukan saya yang mengatakan, tetapi Markus sendiri menyadari betapa pentingnya dalam kondisi sekarang dewasa ini gitu ya, kita menguasai betul yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tujuan saya membuat simulasi ini tercapai dengan sharingnya Markus dan teman-teman yang lain ya, yang tadi sudah sharing bahwa ternyata tidak mudah ya kita itu menggali informasi. Nah, kedua, kita sudah ada aplikasi, sudah ada sarana, sudah ada pendekatan. Toh tidak mudah juga untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan, data-data yang memang kita butuhkan gitu. Kadang yang kita pikirkan
berbeda dengan yang dipikirkan oleh responden. Tadi Markus bagus sekali tuh men-sharingkan. Bahkan seorang guru gitu ya, seorang guru tidak bisa langsung memahami apa yang dirumuskan dalam G-form yang dibuat oleh Markus katakanlah. Nah, ada dua hal yang perlu dipikirkan. Apakah gurunya yang tidak paham atau si pembuat G-form-nya yang pertanyaannya itu tidak jelas gitu. Nah, itu perlu kita refleksikan gitu. Tetapi yang mau saya tuju adalah Anda merasakan mengalami bagaimana menggunakan media. Ya, dewasa ini kan media yang seperti ini yang dipakai. Bagaimana kita menyapa orang secara online, entah kuesioner dengan pilihan atau dengan jawaban gitu. Terima kasih Markus, sharingnya sangat baik sekali. Dan saya lanjut ke Karin. Karin, bagaimana Karin? Refleksi kamu, walaupun belum upload atau belum submit, tidak apa-apa, nanti menyusul. Tetapi proses ini apa yang kamu pelajari? Ya Pak. Ya, silakan Karin. Yang saya pelajari ya sama sih, nggak jauh beda sama teman-teman yang lain. Saya juga pertama kali buat yang namanya G-form. Sebelumnya saya cuma kayak bantu-bantu Bapak aja gitu loh, cara buatnya gimana. Tapi kalau misalnya bener-bener pure ngebuat terus kayak sharing-sharing ke orang itu baru pertama kali ini. Jujur pertama kali itu sempat bingung mau share-nya kemana. Sempat kayak, aduh gimana nih nanya-nanya ke guru, gimana nih cara nanya ke guru kayak gitu. Terus akhirnya coba beraniin diri minta ke Bapak nomor guru, daftar guru tempat Bapak ngajar dulu. Akhirnya aku cek salah satu. Jadi di situ kayak gimana ya, ngelatih kita buat berani minta tolong ke orang buat melakukan survei kayak gitu-gitu sih Pak. Melatih mental mungkin ya Pak. Ya, bagus ya. Iya. Terus juga saya juga minta tolong sama saudara juga yang di Trenggalek, saudara sepupu. Itu kan mereka masih sekolah-sekolah gitu kan. Jadi di situ juga saya kayak mikir, wah, gara-gara ini saya jadi chattingan lagi nih sama mereka kayak gitu Pak. Silaturahim lah. Oke. Udah Pak, gitu doang. Oke, terima kasih Karin. Masih ada Adi, bagaimana Di? Iya Pak. Adi? Online Di? Ya Pak. Oke, gimana Di? Pengalaman kamu? Pengalamannya saya untuk ngerjain ini, saya merasa belajar sih Pak. Karena juga baru pertama kali menggunakan G-form juga. Dan juga untuk cari responden susah banget. Jadi dapat berapa? Sebenarnya udah ada 50 orang yang saya sebar. Tapi yang jawab baru 12. Intinya saya baru pertama kali ngerjain G-form kayak begini. Oke. Itu aja sih Pak. Ya, baik. Bagaimana dengan Bruder? Iya Pak. Ya, kalau dari saya ini memang pertama kali bagaimana belajar menggunakan Google Form. Dan saya mengalami sedikit kesulitan karena pertama itu saya juga baru pertama jadi tidak terlalu mengerti bagaimana menggunakan Google Form. Sehingga ketika membuatnya itu saya merasa agak kesulitan dan ya saya coba membuka rekaman video pelajaran minggu lalu dan saya melihat ulang sehingga dengan mengikuti tutorial yang Dian beri waktu itu ya saya bisa membuatnya. Tetapi yang saya alami itu bagaimana mencari responsi Pak. Ketika saya mengirim ke grup
Dan saya tunggu-tunggu begini, ternyata tidak semudah yang saya harapkan, bahwa pasti banyak yang langsung isi begitu. Karena saya kirim di grup WA, itu ada teman-teman saya juga yang adik-adik juga yang masih SMA, dan orang-orang di kampung yang ada dalam WA itu, ada guru-guru juga. Ternyata sampai tadi saya buka, ternyata hanya 3 orang saja yang respon. Dari situ, padahal yang diminta 20, tapi yang direspon cuma 3 orang, dan itu juga 1 guru dan 2 siswa. Dan ketika tadi diminta untuk upload dan saya coba membuat video, ternyata pada saat mau upload begini, saya tidak bisa upload karena videonya ukurannya terlalu besar, sehingga saya juga bingung mau perkecilnya, caranya bagaimana juga saya juga belum tahu. Jadi saya sampai saat ini saya belum bisa itu upload video itu tentang itu respon yang saya dapat pada saya juga masih coba untuk membuat ulang atau bagaimana caranya sehingga video itu saya bisa upload. Dan ya dari situ saya belajar bahwa ternyata tidak mudah juga mencari respon yang diinginkan. Menurut saya pengalaman selama ini yang sering saya alami itu, ada orang yang mengirim itu Google Form untuk saya sih, tapi ya sering kali saya melewati begitu saja. Dan hal itu saya alami sendiri bagaimana ketika saya mengirim Google Form itu, dan ya Pak, mereka juga melewati begitu saja jika informasi yang saya mau dapatkan minim sekali, Pak. Oke. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Der. Dendi, bagaimana, Den? Dendi udah masuk belum ini? Belum kayaknya, Pak. Dendi kemana ya? Kayaknya nggak kelas deh Pak, di sini nggak ada. Oh. Dia nggak ada di kelas ini ya. Dendi itu nama depannya Julius Dendi. Ini cuma Tarsisius Ramto doang yang Julius Dendi Nur Cahyo ya? Iya, Pak. Kemana dia? Abang Tri juga nggak ada, Pak. Tapi Abang Tri ada di itu, di suggestion itu. Nah, Dendi namanya nggak ada. Yang Bang Tri masih ada di... Sampai dong kemana? Tahu nggak kalau ada kuliah? Siapa, Pak? Tri Ramto. Harusnya tahu lah dia kan ikut, udah beberapa hari ikut. Harusnya mungkin dia tahu. Apa dia ada magang ya? Tapi nggak mungkin magangnya bentrok. Ya sudah, berarti ada 2 yang nggak ini ya, yang nggak kuliah ya hari ini ya. Oke, baik teman-teman. Siapa yang belum sharing ya di sini ya? Agnes sudah, Tasya sudah, Suster. Oh ini ada si Dendi ada nih, Mbak si calling. Suster gimana, Suster? Ya Pak. Refleksinya bagaimana? Pemaknaannya? Ya Pak, terima kasih banyak. Setelah saya mendapatkan tugas untuk survei ke lapangan, terutama melalui media G-Form, saya merasa bersyukur juga Pak, karena diberi kesempatan untuk belajar melalui media G-Form itu. Tapi di situ saya merasakan bahwa saya tidak bekerja sendiri gitu ya, walaupun saya nggak tahu, saya bisa bertanya kepada orang lain, terutama kepada Dian, yang saya sering WA dia, gimana sih caranya gitu ya. Akhirnya Dian kasih tahu sampai cara share-nya itu kayak gimana gitu. Lalu saya mendapatkan teman dalam bekerja, akhirnya saya bisa gitu, oh cara buatnya gini gitu. Setelah itu saya men-sharekan kepada guru-guru, terutama juga ada guru yang SMA Fransiskus yang di depan susteran ini, habis itu SMA Ricci,
Habis itu saya share ke SMA di Lampung, tapi sampai saat ini belum ditanggapi gitu. Mungkin karena kota juga atau bagaimana, tapi saya sudah share tapi belum dapat tanggapi gitu. Yang menanggapi ada 5 guru dan ada 6 siswa, jadi 11 orang semuanya gitu. Di sini juga saya merefleksikan bahwa dalam menggunakan media, terutama di saat pandemi saat ini tuh sangat berfungsi sekali. Tidak berhenti bagaimana kita bisa menemukan terutama untuk sekolah-sekolah atau SMA mungkin selama ini kita langsung ke lapangan, tetapi saat ini menggunakan media yang ada tidak menutup kemungkinan untuk kita pergi kemana-mana gitu, tidak, tetapi menggunakan media ini sangat bagaimana kita men-sharingkan bagaimana sih pengalaman guru atau siswa dalam menggunakan media komunikasi yang ada, teknologi komunikasi ternyata sangat membantu sekali di saat-saat pandemi saat ini, walaupun memang mereka mengalami kendala kuota, juga sinyal yang kurang baik, tetapi sangat bermanfaat juga gitu, sangat bermanfaat untuk mereka dalam menggunakan media digital yang ada saat ini. Tidak saat ini kan tidak bisa ke sekolah langsung gitu yang mereka bilang itu, tetapi kami merasa terbantu gitu, bisa tetap belajar dengan baik, guru juga bisa mengerjakan pekerjaan sebagai seorang guru gitu Pak. Itu yang saya rasakan sangat membantu sekali bagi saya dalam membuat Google Gform ini, sehingga saya juga merasakan suatu pengalaman yang sangat bagus bagi saya untuk kedepannya bagaimana bisa berkatekese melalui Gform yang sudah dibuat saat ini gitu Pak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Suster dan teman-teman semua yang sudah membagikan pengalamannya. Saya akan lanjut dengan topik yang tadi sudah disebut-sebut, bahwa dewasa ini ya kita harus berkembang ya. Kita harus maju, banyak hal yang perlu kita pelajari, kita asah keterampilan kita, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang ketinggalan zaman gitu, ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Jadi, nah di sini saya kasih judul perkembangan generasi dan teknologi digital. Ini perkembangan generasi ini lebih pada pengelompokan generasi. Saya yakin Anda sudah banyak membaca berkaitan dengan ini. Kita tahu bahwa secara pembagian usia begitu, ada yang disebut baby boomers, ada yang disebut generasi X, ada yang disebut generasi Y, sampai generasi milenial, ada yang disebut generasi Z, ada yang disebut sekarang generasi alpha, gitu ya. Ya baby boomer saat itu ya sangat dipengaruhi oleh situasi perang, ya kan. Nah generasi X itu mulai teknologi berkembang karena perdamaian dunia sudah mulai terbangun begitu, perang sudah mulai berhenti. Nah 81 sampai 94 itu generasi Y, generasi milenial. Ya generasi saya, Suster mungkin di situ ya. Lalu siapa lagi yang lahiran tahun 80-an sampai 94 itu mengalami perkembangan yang cepat begitu. Nah, apalagi generasi Z ya, generasi Z itu perubahan dalam hal apapun lah dalam kehidupan ini sangat cepat gitu. Generasi alfa ini anak-anak, kalau di gereja itu anak-anak usia bina iman remaja lah, bina iman anak. Nah itulah generasi alfa. Nah persoalannya adalah kelompok-kelompok ini masih ada bersama dengan kita, dan sebagai katekis kita punya peran, punya tanggung jawab untuk mewartakan Injil, kabar gembira kepada semua generasi ini, yang baik pada lansia, kepada orang dewasa yang sudah berkeluarga, kepada orang dewasa yang mungkin baru beranjak dewasa, kepada orang muda, remaja, dan anak-anak. Nah, para katekis ini dengan belajar media dan perkembangannya,
ya media teknologi dalam hal ini, itu diharapkan memiliki daya kreativitas lalu kepekaan dalam merancang metode, media, pendekatan dalam pewartaan Injil. Harapannya kan begitu dengan kita mempelajari. Tadi Anda sendiri merasa bahwa wah ternyata sekarang situasinya begini, dituntut nggak bisa tidak, kita harus online gitu ya. Nah ini tidak hanya persoalan tahun, tetapi situasi yang terjadi dalam masyarakat, terjadi dalam kehidupan umat manusia seluruh dunia, mendorong kita, memaksa kita untuk melek secara teknologi. Nah, dewasa ini kita sebut sebagai era di mana perkembangan teknologi abad 21. Di sini abad digital. Abad digital. Di mana perkembangan teknologi di bidang teknologi informasi abad 21 diantaranya adalah kita tahu sekarang handphone itu sudah layar sentuh gitu. Laptop juga layar sentuh, bahkan TV pun layar sentuh. Sebenarnya kalau di nasi Padang, layar sentuh ini sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya ya. Ya ditunjuk lalu jadilah sebuah menu gitu ya. Tapi itu bukan layar sentuh yang dimaksud. Lalu perkembangan teknologi yang lain itu jaringan. Kita kenal ada 2G, 3G, 4G, sekarang mulai 5G gitu ya. Dan yang ketiga adalah pengaplikasian internet di segala bidang. Semua pakai aplikasi. Anda mau makan pakai aplikasi. Anda mau pergi kemana pakai aplikasi. Mungkin Anda mau ke toilet juga nanti suatu hari pakai aplikasi. Kalau nggak scan barcode mungkin Anda nggak bisa kencing atau BAB. Sorry, saya katakan ini karena ke depan itu pasti sesuatu hal yang saat ini tidak terpikirkan oleh kita terjadi juga gitu. Nah, kita coba lihat apa sih artinya digital gitu ya. Nah, digital itu dalam bahasa Yunani itu digitus. Jadi artinya jari jemari. Nah, kalau dulu mungkin harus angkat atau dorong dan sebagainya untuk memindahkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Kalau sekarang tinggal jarinya ini yang bergerak ya. Digit, nah, digitus, jari. Ya, memang dulu jari-jari ini bahkan mungkin sekarang juga masih kita pakai, tetapi pakainya masih belum maksimal karena dulu mungkin sebelum ada teknologi jari-jari ini hanya sebatas untuk ngupil, ya ngupil gitu ya pakai jari dan sebagainya gitu. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi jari-jari ini ditingkatkan fungsinya, perannya, gitu ya. Nah, perkembangan teknologi berkaitan dengan informasi ya. Saya kasih contoh di sini berkaitan dengan sarana komunikasi ya, handphone misalnya ya. Nah, kita punya atau ngalamin yang namanya 1G ya. Nah, saat itu hanya gitu ya, dan kecepatannya 2, kilo Bps gitu ya. Sangat rendah gitu ya. Hanya bisa dengar suara. Mulai berkembang menjadi 2G. Kita bisa nulis pesan, lalu kita bisa kirim gambar MMS itu ya. Dan kita pakai GPRS, General Packet Radio Service gitu ya, dengan 50 kbps. Nah, meningkat lagi, ini belum banyak berubah secara kecepatan gitu ya, 2,5G dan 2,75G. Tapi sudah bisa kirim data dan sebagainya. Nah, berkembang lagi sering perjalanan waktu menjadi 3G. Banyak data yang bisa kita kirim. Lalu kita juga bisa kirim video. Kita bisa ngomong sekarang nih ya, video call. Lalu dengan mobile internet dan kecepatannya juga lebih cepat dari sebelumnya. Nah, 4G ya yang standar sekarang itu kan 4G ya 100 Mbps. Lalu nanti mungkin kalau ada yang sudah punya jaringannya itu 5G ya, the next standard. Itu lebih cepat lagi itu, giga mainnya kan per second. Jadi nggak ada lagi tuh loading lalu buffering gitu. Semua seolah-olah real time. Kalau sekarang itu ya, kalau Anda perhatikan Zoom misalnya yang di-relay ke YouTube itu pasti ada delay-nya berapa detik gitu ya. Nanti ke depan dengan 5G itu antara yang live dengan YouTube itu bisa sama gitu ya. Saya ngomong seperti ini, itulah yang ditangkap langsung oleh pendengar.
Nah, ini perkembangan. Nah, yang paling penting apa yang kita refleksikan bagi kita sebagai katekis apa? Dengan demikian, perkembangan teknologi yang begitu cepat, ya dari 1G sampai nanti 5G, itu mendorong pewartaan itu dilakukan semakin cepat, ya tidak lelet lagi. Ya, kita pernah belajar namanya corporate mindset, ya semuanya real time. Saat ini diberi, saat ini diselesaikan, dikerjakan gitu. Lalu pewartaan juga semakin berkualitas, ya mungkin dari suasana yang diciptakan, lalu juga pesan yang disampaikan, kemasannya itu lebih berkualitas. Lalu pewartaan semakin menjangkau banyak orang, walaupun tadi Bruder sudah menyebar kemana-mana, kuesionernya hanya 3 yang didapat, tapi paling tidak sudah bisa membayangkan bahwa walaupun saya ada berada di sini, saya bisa mewartakan menjangkau banyak orang di mana-mana. Soal pewartaan itu diterima, Injil itu diterima atau tidak, nah itu urusan dia misalnya ya, urusan masing-masing pribadi. Tetapi kepentingan kita sebagai pewarta adalah kita menyebarkan, kita mewartakan kepada banyak orang, tidak hanya orang yang ada di hadapan kita saja. Lalu pewartaan semakin modern dengan tidak hanya buku, tapi sekarang dengan perpaduan gadget, aplikasi, internet dan sebagainya. Dan kita diharapkan untuk semakin inovatif, menemukan cara-cara atau pendekatan-pendekatan baru. Seperti tadi yang Anda lakukan dan Anda merasa bahwa oh, G-Form ini sesuatu yang baru bagi saya. Ternyata kita bisa berkomunikasi ya dengan murid sekaligus dengan orang tua, dengan guru. Mungkin ke depan Anda kayak tadi Kevin mengatakan, saya mau nanti skripsinya pakai ini Pak. Nah, Anda harus pelajari bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, ini kita belum mempelajari itu. Saya senang Anda bisa membuat G-Form yang sudah dibagikan, sudah cukup untuk saat ini. Nanti kita akan mempelajari bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong orang untuk menjawab, sehingga banyak orang yang mau mengisi form yang kita buat. Lalu tadi yang dikeluhkan oleh Bruder adalah bagaimana video itu bisa dibagikan di berbagai macam gadget ya tanpa terkendala dengan size-nya, besar kecilnya video itu. Nanti kita akan pelajari setelah UTS. Sabar ya Der ya. Nanti kita coba pelan-pelan pelajari semua ini gitu ya. Nah, maka media pembelajaran ini menariknya itu di situ. Kalau Anda hanya melihat media sebagai sekarang laptop gitu ya, internet, tetapi tidak dihubungkan dengan bidang kita sebagai pewarta, itu akan berhenti di situ ya. Akan hanya berhenti sebagai media. Tetapi media ini sebenarnya adalah cara kita berpikir, cara kita berelasi. Dan lebih-lebih yang paling penting adalah media itu bukan barang-barang yang kita pakai. Yang paling penting adalah kita sendiri. Kita sebagai media yang sejati. Nggak ada yang bisa menggantikan diri kita, gitu ya. Walaupun kita pakai perpanjangan tangan dengan sinyal, dengan tetapi yang paling penting memang orang mengenal siapa sih yang diwartakan itu. Oh, Yesus. Kalau kita bawa Yesus, semua orang pasti merespon, gitu kan? Kalau yang kita bawa adalah Dadi atau Dian atau Berto, nah orang bisa saja menolak gitu ya. Tapi kalau yang kita bawa itu Injil, Yesus dengan cinta kasih, dengan pengampunan dan sebagainya, siapa sih yang nggak butuh cinta? Siapa yang nggak butuh kasih gitu? Semua orang pasti mengharapkan itu. Allah yang Maha Murah, Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, itu semua orang merindukan. Hanya bagaimana kita pewarta ini mengemas sedemikian rupa, menggunakan media, banyak orang, dan dengan kreatif kita bisa menghadirkan Yesus. Itu yang paling penting sebenarnya ketika kita mempelajari media pembelajaran ini. Gitu teman-teman. Apakah ada tanggapan? Dian sepertinya mau menyampaikan sesuatu. Silakan Dian. Enggak Pak, itu pencet. Oh, pencet, oke, nggak apa-apa. Saya masih ada, habis waktunya ya? Iya. Oke. Iya Pak, 5 menit. Oke. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan UTS?
Oh, saya Pak, UTS. Saya Pak. Silakan. UTS ini, media pembelajaran ini yang nanti tulisannya kita ambil dari formulir ini ya Pak, kalau udah semua kekumpul. Coba kita lihat bersama-sama apa namanya jenis UTS-nya seperti apa ya. Kelihatan belum? Mas proses. Sudah, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Oh, sebentar, bukan di sini. Saya harus lihat di... Tunggu ya. Masih ada kelas nggak habis ini? Ada ya? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Saya harus tunjukkan kepada Anda jenis ininya. Nanti saya upload juga sebenarnya, tapi baik kalau saya jelaskan sedikit. Oke, media pembelajaran. Nah, ini bentuk UTS-nya adalah penugasan. Anda diminta untuk membuat paper ya. Isi dari paper itu, pastikan Anda itu men-sharingkan keprihatinan yang dirasakan oleh Anda sendiri. Nah, tadi Kevin sudah bagus tuh pertanyaannya, Pak, apakah hasil dari GFORM ini bisa kita pakai? Boleh, Vin, sebagai keprihatinan bahwa situasi sekarang orang dituntut untuk melek teknologi, tapi ternyata masih ada misalkan pendidik atau peserta didik yang masih gaptek misalnya. Ya, tadi Anda sendiri merasakan bahwa Anda kok saya nampaknya ketinggalan gitu ya. GFORM aja baru ngalamin sekarang. Apakah itu kan keprihatinan ya. Lalu yang kedua adalah Anda coba gali dalam paper Anda hakikat dari media pembelajaran itu apa. Lalu apa itu media pembelajaran? Definisinya. Lalu jenisnya apa saja, sifatnya. Ini kan sudah kita diskusikan. Anda sudah tinggal merumuskan dengan kata-kata sendiri ya. Ini isi yang perlu ada dalam tulisan Anda. Nah, Anda lakukan studi pustaka ya dari sumber-sumber, dari buku-buku atau dari jurnal dengan tema media pembelajaran, boleh dari apapun, tapi ingat pakai panduan kita ya, bagaimana cara membuat sitasi atau ketika mengambil pendapat orang, bagaimana Anda harus menuliskan sumbernya. Nah, ini Anda bisa buka di link ini nih. Kelihatan ya, yang warna biru ya. Halo? Terlihat, Pak. Ya, Pak, kelihatan. Pak. Silakan itu dipelajari, dan ini yang harus Anda lakukan, studi pustaka berkaitan dengan tema media pembelajaran, lalu melakukan observasi lapangan, ini sudah Anda lakukan ya, dan menggali data informasi terkait penggunaan pemanfaatan media pembelajaran di era digital. Nah, data-data yang teman-teman Anda dapatkan sendiri itu boleh dipakai. Maka kenapa saya minta Anda upload video supaya satu sama lain bisa saling belajar dari teman-temannya. Nah, kriteria ini perlu Anda baca baik-baik. Kalau Anda ingin mendapatkan nilai maksimal, saya kasih tahu kisi-kisinya. Jadi Anda perlu terampil merumuskan gagasan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Komunikatif, logis, bernalar, tidak tumpang tindih gitu ya. Lalu uraian tema, mampu mengembangkan tema karya ilmiah melalui penjabaran, pembahasan memadai dalam bermakna. Maka jangan lupa tambahkan aspek-aspek reflektif dalam tulisan Anda. Nah, ini yang nanti nilainya cukup besar di situ ya. Saya kira itu, Vin dan teman-teman. Apakah masih ada penasaran? Udah, Pak. Sudah cukup ya? Jelas. Terbayang. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terbayang. Yang harus dibuat itu Anda punya waktu 1 minggu. Di sini saya minta 7-8 halaman. Ya, itu mungkin bagi Anda ini sangat banyak, tapi coba saja ya, coba saja seperti tadi juga Anda coba. Saya lebih memberikan apresiasi kepada Anda yang berusaha daripada Anda yang berhenti gitu ya, tidak berusaha lalu menyerah begitu. Jadi coba 7-8 halaman Anda usahakan penuhi. Ya, kalau Anda sendiri maksimal, saya bisa saya akan juga memberikan
apresiasi yang maksimal untuk Anda. Saya kira itu untuk sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau hal-hal lain, Agnes, ada pengumuman, Agnes? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup dengan doa. Siapa yang akan pimpin doa penutup? Halo? Halo, saya Pak. Oke, silakan, Bruder. Pak Dadi dan teman-teman, marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kami terima dan dapatkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Der. Selamat sore para mahasiswa yang baik. Tetap jaga kesehatan masing-masing dan jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.